Ya, selamat pagi. Gue pengen sedikit share tentang apa ya, progres latihan. Nah, eh, dari beberapa waktu belakangan, ya gue banyak belajar juga tentang fitness, terus latihan lebih apa ya, maksudnya ya, eh, lebih serius. Dalam arti serius adalah mengaplikasikan ilmu baru yang gue pakai. Jadi kalau yang namanya lu mau latihan dan ada hasil atau latihan yang optimal, itu lo harus perhatiin tiga hal kan. Volume, yaitu volume itu berhubungan dengan set, reps, dan beban, dan teknik ya. Teknik itu juga penting ya, jangan lupa. Terus ada lagi intensitas, seberapa serius, seberapa ngotot, seberapa semangat lah kita bilang ya, kita latihan, itu sangat penting. Terus ada lagi yang namanya frekuensi waktu. Jadi seberapa sering latihan di satu part di badan kita. Oke, jadi ini ada foto yang seperti ini ya. Ini keadaan leg gua. Gua nggak tahu ini tahun berapa, tapi yang pasti saya sekitar tahun setahun 2 tahun lalu lah ya, kayaknya sih. Terus abis itu gue latihan sekarang jadi seperti ini. Oke, ya ini ada Photoshop udah pasti, tapi sama aslinya ya nggak beda jauh lah, hanya black and white-nya aja jadi gua ganti ya. Kalau orang nanya ini berapa lama Will, latihan dari yang tadi sampai yang jadi kayak begini, hmm, gue nggak ngitungin berapa lamanya, karena memang waktu berapa lama untuk latihan itu menurut gue BS atau omong kosong, bullshit lah. Kenapa? Karena ya memang kita perlu ada yang namanya waktu ya, periodisasi gitu ya. Entah itu bulking atau cutting, entah itu program untuk eh, deload atau loading yang bebannya bertambah terus ya, pokoknya itu memang ada. Tapi kalau berapa lama untuk menjadi seperti ini, gue nggak ngitung-ngitungin. Ininya tadi gue perhatiin volume, gue tingkatin volume, gue tingkatin intensitas, gue tingkatin frekuensi. Jadi yang dulu mungkin latihan kaki seminggu sekali jadi 2 kali. Nah, habis itu apalagi yang perlu diperhatiin supaya bisa seperti ini. Yang pertama, selain tadi yang tiga itu ya, posisi saat Anda foto itu penting. Jadi kalau lu perhatiin di foto yang pertama, itu kan gue lebih ke arah depan, dengkulnya terutama. Sedangkan di foto kedua, itu dengkulnya lebih gue geser. Nah itu aja bisa pengaruh loh ke visual size. Karena kalau dari samping kan itu lebih kayak lebar. Nah terus apalagi ya, bukan bukan berarti kalau udah mengubah posisi ya itu langsung bisa tambah gede ya, ya nggak juga. Itu juga perlu latihan juga, perlu latihan rutin, perlu latihan rajin, perlu latihan lebih serius. Terus jangan lupa makan penuhi kalori, penuhi nutrisi. Oke, otot nggak akan tumbuh kalau kita kurang makan, kalau kita kurang nutrisi. Oke, itu udah pasti. Terus istirahat juga harus cukup, jangan begadangan terus, jangan sepelekan tidur. Tidur itu sangat penting untuk pertumbuhan otot, untuk recovery badan juga. Nah, apalagi ya, oh iya, jangan lupa belajar. Oke, kenapa? Ilmu itu kan terus berkembang. Oke, fitness itu adalah ilmu. Oke, fitness itu adalah ilmu kebugaran. Nah, habis itu kalau misalnya yang namanya ilmu itu kan udah pasti akan terus berkembang ya. Per bulan, per hari, per tahun itu akan terus berkembang. Pelajari, belajar, belajar, belajar. Jangan lupa. Kalau pemerintah ada program belajar 12 tahun, kalau menurut gua belajar itu seumur hidup, bidang apapun. Karena dari kuliah ke kerja aja itu pasti ada belajar kan. Belajar bagaimana kerja, bagaimana berbicara dengan orang lain, ke sales, segalanya. Ya, ada telepon. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi harus terus belajar, jangan lupa update diri ya. Ya, belajar itu gampang lah, bisa ikut dengan dari workshop, bisa baca-baca di
internet atau Instagram banyak. Terus habis belajar, dicoba ke diri sendiri. Apakah ini berhasil apa enggak? Semua ilmu yang dibagikan oleh orang-orang lain itu kan berdasarkan risetnya dia kan. Nah kalau misalnya kayak ada jenis diet misalnya, lu coba dulu, kalau memang oke berhasil sesuai dengan target, lanjut. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, ya coba cari yang lain, belajar lagi. Jadi gue dulu pernah pakai metode uh, intermittent fasting untuk turun berat badan, berhasil, oke, good, cocok, ya udah bagus. Nah tapi apakah bisa sustainable? Nggak bisa. Oke, jadi gue coba lagi trik lain untuk turun berat badan dengan cara lebih ke tracking kalori atau tracking makanan misalnya. Nah, coba gimana? Oh berhasil, bagus. Bisa gak sustainable? Bisa gak jangka panjang? Bisa gak seumur hidup? Kalau misalnya bisa, ya itu yang paling cocok buat kita, berarti buat lu, buat gua gitu. Latihan pun kayak gitu, program itu perlu dites, perlu dicoba ke diri sendiri. Apakah berhasil apa enggak gitu. Jadi ya jangan pakai program yang misalnya mengambil waktu atau memakan waktu sampai 2 jam, padahal kita punya waktu olahraga setengah jam doang. Ya nggak akan bisa dong. Mau ngorbanin yang lain juga nggak mungkin. Masa lu mau ngorbanin kerjaan demi fitness kan nggak mungkin. Ya pakailah program yang memang setengah jam tapi efektif misalnya. Bisa kan? Kayak gue sekarang juga olahraga paling 45 menit paling lama lah. Ya, itu yang mau gue bagi tentang progress fitness. Jadi jangan tanya lagi berapa lama bisa begini, berapa lama bisa begitu. Ya beda-beda gitu loh. Tapi bukan masalah waktunya yang jadi pertanyaan, tapi yang jadi masalah tuh bukan waktunya, tapi seberapa serius, seberapa konsisten kita melakukan hal itu. Itu yang paling penting. Karena apakah kalau udah jadi, udah sesuai dengan body goals kita berhenti olahraga, malah rugi. Keuntungan olahraganya malah nggak ada. Sehat, kuat, berstamina. Oke, ini yang mau gue share. Nah, berikutnya gue akan ngebahas tentang hubungan olahraga dengan kemampuan seksual. Oke, gue bukan dokter tapi gue coba share dari pengalaman gue. Terima kasih.